Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmani Rumani dari kelas TI 22CB1. Saya dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep data science dan kaitannya dalam pengambilan keputusan. Sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kalian subscribe, comment, and like. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materinya, yaitu data science. Apa yang disebut dengan data science dalam pengambilan keputusan ini sih? Nah, data science ini adalah bidang ilmu yang menggunakan metode proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data baik yang struktur maupun yang tidak struktur. Data science ini bisa digabungkan berbagai disiplin ilmu termasuk statistik, pembelajaran mesin, dan pengolahan data. Nah, itu pengertian dari data science. Dan lanjut kita ke komponen utama data science. Ya, yang sudah saya dijelaskan slide sebelumnya, yaitu data science bisa digabungkan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini termasuk komponen utamanya, yaitu adalah pertama ada pembelajaran mesin. Apa sih yang disebut dengan pembelajaran mesin ini? Yaitu metode analitik untuk membuat model prediktif berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada statistik. Apa sih statistik itu? Dalam komponen utama data science, yaitu ilmu yang mempelajari pengumpulan analisis, interpretasi, dan presentasi data. Yang terakhir adalah pengolahan data. Apa sih pengolahan data dalam komponen data science itu? Nah, pengolahan data ini adalah untuk memproses, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis data. Adalah proses membuat keputusan yang didasarkan pada data yang telah diolah dan dianalisis daripada hanya tergantungan pada perkiraan semata. Jadi, untuk mengambil keputusan ini kita harus mengolah data dulu, terus menganalisis dulu. Ya, jadi tidak hanya perkiraan kita saja. Oh, ini masalahnya ini, tidak. Kita harus mengolah dulu data tersebut. Titik masalahnya itu di mana? Seperti itu. Dan di sini adalah pengambilan keputusan berbasis data, yaitu ada 3, ada objektivitas, ada efisiensi, dan ada wawasan mendalam. Apa sih objektivitas itu manfaatnya dalam pengambilan keputusan berbasis data ini? Nah, yaitu untuk membias dan lebih berdasarkan pada faktanya. Terus ada efisiensi. Apa sih efisiensi manfaatnya itu? Yaitu untuk mempercepat, ya, untuk meningkatkan kecepatan atau akurasi keputusannya. Dan yang ketiga itu adalah yang terakhir nih ya, itu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tren pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Gitu. Dan di sini adalah tahapan data science untuk pengambilan keputusan, yaitu ada 7. Kita bahas satu persatu. Ya, di sini ada definisi masalah. Nah, definisi masalah adalah identifikasi dan klarifikasi masalah bisnis untuk penelitian yang perlu diselesaikan. Terus ada pengumpulan data, yaitu pengumpulan
data yang relevan dari berbagai sumber seperti database internal, terus survei, media sosial. Ya, pengumpulan data itu kita harus mencari data tersebut. Ya, dengan cara mungkin kita survei, terjun langsung ke lapangan untuk bisa dianalisis terus gitu ya. Dan selanjutnya adalah membersihkan data, yaitu membersihkan data dari kesalahan, terus duplikasi dan inkonsistensi untuk memastikan kualifikasi data yang tinggi. Terus ada eksplorasi data. Nah, eksplorasi data yaitu menggunakan teknik, statistik, dan visualisasi untuk memahami karakteristik utama dari data. Terus ada pemodelan data. Nah, untuk menggunakan teknik pembelajaran mesin seperti regensi, terus untuk membuat model prediktif dan deskriptif seperti itu. Terus ada lagi evaluasi model. Nah, evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, terus recall untuk menilai efektivitas atau mengefektifikannya. Terus yang terakhir adalah implementasi data atau implementasi dan monitoring. Ya, dalam sistem dan memantau kinerjanya untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan itu terus berlanjut. Ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke teknik analisis data dalam pengambilan keputusan, yaitu ada 5, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu ada 2, yaitu ada dibagi menjadi 2 ya. Dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah mean, median, dan mode. Dan yang keduanya itu ada range, variance, standard deviation. Nah, kalau mean, median, mode itu adalah ukuran kecenderungan sentral. Kalau range, variance, standard deviation itu ukuran diferensi data. Terus yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu sama, ada 2 juga, yaitu ada uji hipotesis, dan yang kedua yaitu interval kepercayaan. Nah, uji hipotesis ini yaitu untuk menguji asumsi tentang populasi berdasarkan sampel data. Terus yang kedua yaitu interval kepercayaan, yaitu rentang nilai yang diharapkan mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pemodelan prediktif. Itu ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu ada regensi linear, ada regensi logistik, ada pohon keputusan. Regensi linear ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Terus yang kedua adalah regensi logistik. Ya, regensi logistik ini digunakan untuk memprediksi hasil biner. Misalnya itu iya ataupun tidak. Terus pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini struktur pohon yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur yang kita input. Nah, yang keempat adalah model klasifikasi, yaitu ada 2, ada Canarese Net Broad atau KNN, yaitu algoritma non-parametrik untuk klasifikasi. Dan yang kedua adalah support vector
matching atau SVM, yaitu algoritma yang mencari hyperplanes optimal untuk memisahkan kelas dalam dataset. Dan yang terakhir itu adalah clustering. Nah, clustering itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ada K-means clustering, ada hierarchical clustering. Nah, K-means clustering ini adalah metode yang membagi data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan vektor. Terus ada hierarchical clustering, yaitu pendekatan clustering yang membangun hierarki clustering. Oke, sudah selesai materinya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.